Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, ada pantun nih. ya, Haji Sulam ke kota Mekah. kagak. Yang jawab salam, mudah-mudahan hidupnya tambah berkah. Amin. Haji Sulam makan nanas. Kagak. Yang jawab salam, mudah-mudahan utangnya biar pada lunas. Amin. Ketahuan yang aminnya paling kencang. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terkhusus yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz David Kholik garis doyong Bang David. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pula segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya robbal. Amin. Bu, Ya, semangat nih, semangat. semangat dong. Pak, semangat ngaji nih ya. Berbicara mengenai ayat Quran dari surah yang tadi disampaikan oleh Bang David, bahwasanya di situ dijelaskan perbedaan balasan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan pula kepada orang yang melakukan kemaksiatan atau kejahatan. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, kata Allah dalam Al-Quran, wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah penghuni sorga dan mereka kekal di dalamnya. Nih mudah-mudahan kita termasuk semuanya deh ya. Pengen apa kagak masuk sorga? Pak, masuk sorga pengen apa kagak? Bu, masuk sorga pengen gak? Mudah-mudahan semuanya besok masuk sorga. Amin. Besok. Bang David bisa ngaminin. Akan tetapi balasan bagi orang yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, wajaja'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, dan balasan bagi orang kejahatan yang melakukan keburukan atau kejahatan, yaitu kejahatan yang setimpal. Makanya nih pentingnya iman dalam hati kita nih Bu, iman. Ya. Iman. Ya. Dengerin ngapa ini? Iya, ini dengerin. Makanya pentingnya iman nih dalam hati kita supaya apa? Supaya bisa mengontrol daripada hawa nafsu. Mengatur hawa nafsu. Yang mana kan namanya manusia kan punya hawa nafsu ya. Coba di sini angkat tangan yang gak punya hawa nafsu. Ada apa kagak? Manusia kalau kagak punya hawa nafsu bukan manusia Bang. Itu namanya malaikat. Dan pula kalau manusia kegedean hawa nafsu bukan manusia juga, namanya bahaim, binatang. Makanya kalau orang kegedean hawa nafsu menyeruduk baik. Lo coba aja deh lihat lah. Iya, lah domba kalau kita ledekin kita seruduk apa kagak? Lah seruduk kagak tahu itu siapa lawannya, padahal orang diseruduk baik. Begitu juga ayam, lah ayam ya kan ya. Lah anak udah gede dituduk juga sama dia. Tuh manusia tuh punya hawa nafsu. Makanya tatkala manusia sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya, bisa menyebabkan manusia tersebut buta mata, buta hati, sehingga apapun akan dia lakukan. Enggak peduli itu hak atau batil, enggak peduli itu benar atau salah. Kalau kata orang sini bilang, nu penting beteng sebe. Do you understand? Yes. Naon artinya nu penting beteng sebe? Yang penting perut kenyang, yang penting apa yang dia inginkan dapat dia capai, begitu.
Kalau udah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Duitnya banyak, hartanya melimpah. Belum cukup-cukup juga. Makanya kan ya ada pesan. Orang kalau yang namanya ngejar dunia itu diibaratkan kayak minum air laut. Sebanyak apapun dia minum nggak bakal hilang tuh haus. Yang ada malah haus dan makin haus. Kenapa? Asin. Begitu ngejar dunia emang nggak ada cukup-cukupnya. Dikasih motor pengen punya mobil. Dikasih bini satu pengen punya bini. Bapak-bapak gak mau ngikutin. Gak ada bini gue sebelah. Gue pengen ngomong dua, ntar kedengar sama dia, gue pulang gak dibukain pintu. Gak ada cukup-cukupnya kita mah bang. Iya apa iya? Iya. Makanya nih, tatkala kita beriman kepada Allah, dengan cara kita dekat dengan orang-orang soleh yang menasihati kita, itu dapat mengendalikan daripada hawa nafsu kita. Yang namanya ujian hawa nafsu mah berat banget, berat. Nafsu, berat, nafsu. Iya, berat banget ujiannya, bener dah. Sekarang saya mau tanya nih sama ibu-ibu, jawab dengan jujur ya. Jujur nih ya, ibu-ibu mau pergi ngaji. Tiba-tiba dijegat sama orang, bu mau kemana? Mau ngaji. Ini orang tiba-tiba ngasih duit 10 juta dengan syarat ibu-ibu jangan ngaji. Kira-kira pilih duit apa berangkat ngaji? Ayo jujur lu. Jujur. Ayo jujur. Pilih mana? Pilih duit 10 juta kagak ngaji apa kagak duit tapi berangkat ngaji, pilih mana yuk? Ayo jujur. Oh ya udah, apa? Dua-duanya. Dasar maruk. Disuruh milih borong semua. Gua kata ibu-ibu, bagian duit 10 juta ngajimu bisa besok. Begitu. Itu ujian tuh, apalagi ya Pak soal duit Pak. Perempuan mah Pak sama duit Pak, jangankan bentuknya baunya gini apal Pak. Soal duit, iya, laki nyimpen duit di mana dia tahu, dia mah tahu dia. Makanya ada istilah kata duit sial. Apa tuh? Duit sial itu adalah ketika suami udah ngumpetin duit dalam peci. Itu peci tautannya dia taruh di atas meja, bininya dia bebenah, padahal diumpetin sama dia. Pas lagi bebenah lihat, wah di selipan peci ada duit nih, dipakai tuh bininya. Lakinya nyariin, mama ngeliat duit abang yang dalam peci. Oh udah mama belanjain. Apa kata lakinya? Jangan dibelanjain mama, itu duit sial. Emang kenapa duit sial? Sialan banget. Udah umpetin ketahuan sama bini gua. Wah, saya mohon maaf po ya. Iya, walaupun memang rada ijo sama duit, tapi emang kebutuhan kita ya po ya. Lah sekarang apa-apa kan kudu pakai duit ya. Iya, beli beras pakai duit, beli sayuran pakai duit. Lah ibu-ibu naik motor isinya ada pakai bensin, belinya pakai duit, semua kudu pakai duit. Makanya bapak-bapak nih ya, bapak-bapak ini mah saya mah ngasih tahu doang nih bapak-bapak nih ya, nih dengerin ya. Bu, walaupun suami nggak pulang seminggu sebulan, yang penting di rumah ninggalin. Biarin suami saya jelek, yang penting suka ngasih. Biarin suami saya kuruk, yang penting suka ngasih duit. Biarin laki pergi, yang penting di rumah ninggalin. Berarti lebih penting mana, duit apa suami? Tuh duit bang no, bukan gue ngomong, dia no. Iya, dia ngomong. Iya. Wah, ujian duit luar biasa. Sampai orang itu menghalalkan segala cara. Iya apa iya? Duit udah banyak, masih kurang aja. Padahal begitu amat banyak saudara kita di luar sana yang kekurangan duit, yang kelaparan, yang kehausan. Tapi kalau sudah dikuasai hawa nafsu, dia tidak akan peduli akan hal itu. Sebab kenapa? Dia sudah buta dengan hawa nafsunya. Terima kasih.